Jakarta, 8 April 2024, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Perkara Nomor 1 dan 2 PHPU Pres 22/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat. Nomor 6 Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus, Ibu Kota Jakarta 10110 perihal pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, identitas dan kepentingan sahabat. Saya, Megawati Soekarno Putri, lahir pada tanggal 23 Januari 1947 dan bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar nomor 27, Menteng, Jakarta Pusat, mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Saya adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki keprihatinan terhadap berlangsungnya proses demokrasi di negeri tempat saya lahir, tumbuh dan berkembang ini. Saya adalah seorang warga negara Indonesia yang juga menaruh perhatian khusus pada Mahkamah Konstitusi MK, sang anak kandung reformasi. Saya telah mencurahkan seumur hidup saya untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Karenanya, ketika ada upaya nyata yang dilakukan untuk merusak demokrasi di dalam pemilihan umum tahun 2024 dan bahkan kerusakannya sudah terasa, saya tidak bisa berdiam diri. Sama halnya dengan Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan ini dibentuk dengan tugas yang sangat berat dan penting, yaitu guna mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam mengawal konstitusi dan demokrasi. Karenanya Mahkamah Konstitusi harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan tugas penting ini, maka ketika menjalankan tugas sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia untuk membentuk Mahkamah Konstitusi MK yang ada dalam benak saya, bagaimana para hakim MK benar-benar diisi oleh sosok negarawan. Sosok kenegarawanan ini muncul apabila seluruh alam pikir dan alam rasa para hakim MK berjuang dengan memegang teguh konstitusi, demokrasi, dan dijauhkan dari kepentingan pribadi atau golongan. Atas sifatnya ini, maka setiap hakim MK tidak hanya memiliki kompetensi dalam hukum tata negara. Lebih daripada itu, setiap hakim MK wajib memahami keseluruhan proses lahirnya konstitusi, memahami seluruh pemikiran para pendiri bangsa dan suasana kebatinan lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain pertimbangan yang berkaitan dengan proses kelahiran MK, berikut ini saya sampaikan beberapa hal penting. Dengan memahami lahirnya konstitusi, maka setiap hakim MK wajib menempatkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya, dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta perubahan melalui amandemen pertama hingga kelima sebagai satu kesatuan pemikiran yang dipahami dengan melihat konteks, suasana kebatinan, latar belakang, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengingat sifat, tugas pokok, fungsi, dan kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, saya sengaja mencarikan sendiri lokasi MK. Lokasi gedung MK sebagaimana yang pernah saya sampaikan ke Profesor Jimli As-Sidiki, Ketua MK saat itu, harus berada di Ring 1, suatu tempat bergengsi dekat dengan Istana Negara sebagai pusat kekuasaan. Pemilihan tempat ini sebagai simbol MK agar memiliki marwah, wibawa, dan lambang bagi tegaknya keadilan yang hakiki. Dengan mencermati kuatnya pengaruh politik, kekuasaan yang saat ini mencoba menyentuh independensi MK, saya berharap agar MK mampu menghadapi dua ujian besar. Pertama, ujian untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sirna akibat dibacakannya putusan nomor 90 PUU 22 tahun 2023. Kedua, ujian untuk memeriksa sengketa pemilihan umum presiden dan wakil presiden Pilpres dalam jangka waktu yang singkat namun mampu menampilkan keadilan yang hakiki sesuai dengan sikap kenegarawanan para hakim MK, mengingat pemilu memiliki dengan dampak yang sangat luas bagi kehidupan bangsa dan negara. Ketiga, hal di atas saya sampaikan sebagai pencinta pengadilan. Para hakim MK melalui ketiga pertimbangan yang saya sampaikan di atas seharusnya tidak mengabdi kepada kekuasaan, namun mengabdi kepada rakyat Indonesia yang mempunyai hak kedaulatan rakyat. Dengan menempatkan hak kedaulatan rakyat tersebut, maka hakim MK juga mengabdi kepada keadilan yang hakiki. Karenanya, saya menuliskan pendapat sahabat pengadilan ini dengan topik kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah usulan dan bahan renungan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi.